Halo semua, perkenalkan nama saya Ainun Khairina. Saya kelas 12 SMA ya. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah video tugas mata pelajaran bahasa Indonesia untuk menceritakan sejarah hidup saya. Jadi saya itu lahir di Subang tanggal 19 Februari 2005. Jadi ketika saya lahir, kata orang tua saya lahir hari Sabtu ya. Terus lahirnya itu pas subuh-subuh. Jadi saya cuma lahir di dukun beranak, tidak lahir di bidan ya, karena subuh-subuh bidannya tidur. Oke, terus singkat cerita, saya umur 5 tahunan. Di situ kan kebanyakan dari rekan-rekan saya udah pada sekolah TK, ada juga yang udah SD, tapi kata orang tua saya, udahlah aja, nggak usah TK, soalnya saya udah diajarin baca tulis juga di rumah. Jadi ketika hari kerja itu ya, ketika sekolah tuh saya agak kesepian karena teman-teman saya semuanya udah sekolah. Akhirnya ada satu teman saya yang masih SD kelas 1 gitu, dia ngajakin saya untuk pergi ke sekolah gitu. Jadi teman-teman saya pada pakai seragam, saya masih pakai apa, kayak kaos gitulah. Terus ketika udah umur 7 tahunan, saya akhirnya didaftarkan ke sekolah SD ya. Di dekat rumah saya ada SD, di SD Negeri Airlangga di situ. Awalnya saya nggak diterima, soalnya saya belum genap 7 tahun waktu itu. Karena di SD saya itu banyak yang daftar dan udah ada yang lebih dari 7 tahun. Jadi diutamakan yang udah 7 tahun gitu. Akhirnya saya tidak diterima. Tapi karena keberuntungan ya, saya waktu pas 5 tahun tadi suka pergi ke sekolah, ke SD bareng teman-teman, akhirnya yang menerima pendaftaran itu kenal sama saya. Akhirnya saya diterima lah gara-gara itu. Ya lumayan lah, hoki-hoki. Nah tapi gurunya bilang ke orang tua saya, tapi kalau anaknya nggak naik nggak apa-apa ya, soalnya masih kecil katanya. Kata orang tua saya, ya udah nggak apa-apa katanya. Yang penting anak saya sekolah, soalnya anak saya udah pengen sekolah gitu. Terus akhirnya pas masih sekolah, singkat cerita udah bagi rapot ya. Ketika bagi rapot, saya agak deg-degan gitu, soalnya kan waktu pertama kali guru saya bilang kalau nggak naik nggak apa-apa ya gitu. Jadi ya saya deg-degan gitu kan, takut nggak naik. Terus kata orang tua saya, kamu mah ranking berapa aja nggak apa-apa, yang penting mah naik katanya. Akhirnya pas pembagian rapot, tiba-tiba saya ranking 1, kayak wow gitu. Dan ranking 1 itu terus gitu sampai saya kelas 6 gitu. Jadi saya dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh ranking 1 terus gitu. Ya alhamdulillah sih. Dan pas SD juga saya sering ikut lomba-lomba ya, kayak calistung itu kan 3 kali, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu calistung terus. Saya pernah menang pas kelas 1 SD. Tapi saya nggak mau ikut calistung lagi pas kelas 1 SD. Soalnya pernah ditakut-takutin sama teman saya gitu. Pas kelas 1 SD tuh menang tingkat kecamatan. Pas pengen dibawa ke kabupaten, sayanya nggak mau, jadinya digantiin sama orang lain gitu. Terus kelas 4 juga saya ikut OSN, tapi kalah. Kelas 5 saya ikut lomba literasi, sinopsis gitu, dan saya menang ya. Akhirnya saya dibawa lagi ke kabupaten, tapi di situ kalah. Saya dapat peringkat ke 11 kalau nggak salah. Setelah itu masuk SMP ya. Masuk SMP itu saya ikut
beberapa ekskul sih di SMP. Soalnya pas pertama kali masuk kan ada pengenalan ekskul gitu kan pas masa orientasi siswa. Saya tuh tertarik sama beberapa ekskul gitu di sekolah. Akhirnya saya ikut pramuka sama paskibra kan, dua ekskul itu. Dua ekskul ya terbaik lah di SMP saya gitu. Saya sekolah di SMP 1 Pusaka Negara. Terus ranking satu saya tuh berkelanjutan sampai kelas 8. Saya ranking 1 kelas 7, kelas 8 juga ranking 1. Pas kelas 9 tiba-tiba saya masuk kelas unggulan tuh. Karena kelas 8-nya saya ranking 1. Akhirnya masuk kelas unggulan ya. Di situ ranking saya anjlok jadi ranking 12 gitu. Ya, tapi ya udahlah. Tapi saya ranking 13 dari 300 siswa, lumayan. Dan di situ saya ikut 2 ekskul ya kan. Satu lagi saya ikut organisasi OSIS. Jadi wakil ketua OSIS saya waktu SMP. Dan di ekskul saya sering ikut lomba-lomba juga. Di pramuka saya pernah ikut Gema di Siwalan, itu dapat juara umum. Terus ada juga namanya LCTP, lomba cerdas tangkas penggalang, itu juga kita dapat juara umum ya. Jadi ya lumayan lah penghargaan saya tuh yang di sini itu dapat dari ekskul saya waktu SMP. Ada juga yang dapat di SMA di sini. Terus di paskibra juga saya ikut banyak lomba sih, di SMA 1 Subang, di SMK 1 Pusaka Negara, di SMK Radita Yuda gitu. Dan alhamdulillahnya pulang dari lomba itu selalu bawa piala gitu. Jadi mantap. Terus waktu SD juga saya ikut ekskul sih. SD saya waktu dulu ekskulnya sangat banyak ya. Saya ikut 3 ekskul waktu SD. Ada pramuka, paskibra, sama satu lagi marching band. Di paskibra saya pernah lomba juga di Yapim di sana. Itu dapat juara 2. Saya kaget banget itu pas saya kelas 3 SD. Terus pramuka juga ikut di Gema sama LCTP juga 2 kali pernah. Dapat piala juga alhamdulillah. Dan di marching saya sering dibawa tur ke mana-mana gitu, kayak ditanggap gitu marchingnya. Terus lanjut ya, pas saya SMA saya juga pas kelas 10 itu kalau nggak salah pas COVID ya. Jadi kelas 10 full di rumah, nggak ada cerita apa-apa pas kelas 10. Tapi pas kelas 10 saya ditawarin masuk OSIS. Saya tuh kayak pengen nolak, tapi ya anak organisasi gimana sih. Akhirnya saya masuk OSIS kan kelas 10. Kelas 11 udah mulai normal, nih pandemi udah mulai hilang gitu. Akhirnya masuk sekolah lagi. Saya malah dicalonin jadi wakil ketua OSIS gitu. Dan jadi gitu. Jadi saya waktu SMP, SMA terus jadi wakil ketua OSIS ya. Habis itu saya juga ikut ekskul pramuka di situ. Tapi SMA saya ekskulnya banyak banget jujur. Saya ikut pramuka, ikut literasi juga ini gerakan literasi sekolah. Terus ada Aspala juga, pecinta alam ya. Terus ada FPSH, Forum Pelajar Sadar Hukum HAM. Dan jujur di akademik menurun ya, entah gara-gara pandemi atau apa, tapi saya di akademik menurun, jarang dapat ranking 1 lagi. Tapi di organisasi bisa lah diadu. Jadi saya di pramuka dapat pramuka Garuda, itu yang ini, yang merah. Waktu SMP juga dapat. Terus di Forum Pelajar Sadar Hukum HAM saya juga jadi duta hukum HAM Jawa Barat. Wih, mantap kan. Nih, saya tunjukin. Nih.
Duta Hukum HAM Jawa Barat. Terus di Aspala juga, saya angkatan pertama di Aspala, soalnya di sekolah pas pandemi Aspala udah hilang ya, akhirnya di angkatan saya dibangun lagi Aspala. Terus di OSIS juga aktif, jadi wakil ketua OSIS tadi ya. Terus ya itulah kehidupan saya, penuh dengan keorganisasian ya, seperti melekat di mendarah daging gitu dari SD. Ya begitu deh kehidupan saya. Saya juga jarang di rumah sih karena ngurusin organisasi itu. Jadi udah sih itu aja. Hidup saya mah nggak ada masalah sih, aman-aman aja. Jadi ya begitulah kehidupan pribadi saya, sejarah dari mulai saya lahir sampai sekarang. Semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.